Salve, salam sehat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menegaskan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kalimat Yesus ini mungkin sudah sangat sering kita dengar. Tetapi apakah sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu? Peran utama Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosanya. Jika manusia tidak mau insaf, berarti ia berdosa melawan Roh Kudus. Dengan menghujat Roh Kudus ini, berarti suatu tindakan manusia yang menolak kebenaran, menolak kasih Allah, dan menolak pengampunan dari Allah. Jika manusia telah menolak itu semua, tentulah orang tersebut tidak mungkin diampuni, baik itu di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kadang kita berkelit dengan kalimat kerahiman Allah tidak mengenal batas. Memang benar, kerahiman Allah tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah itu melalui penyesalan dan pertobatan, sama saja ia tidak mau menerima atau menolak pengampunan atas dosa-dosanya dan juga menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati yang seperti inilah yang menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai kepada saat kematian, dan yang menyebabkan kematian kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita ditanya, pernahkah Anda menghujat Roh Kudus? Jika pertanyaan ini ditanyakan pada kita pun mungkin akan menjawab dengan tegas, tidak pernah. Tapi, apa dan bagaimanakah bayangan kita Roh Kudus itu? Sehingga kita berani mengatakan tidak pernah menolak Roh Kudus? Apakah kita membayangkan Roh Kudus itu dalam rupa merpati yang berbicara? Atau kita membayangkan Roh Kudus itu dalam rupa api yang menyala, yang mengeluarkan suara? Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam keseharian kita mungkin pernah mendapat teguran atau peringatan, baik itu dari orang tua, dari saudara, teman, atau dari pengurus gereja atas kesalahan yang kita perbuat. Teguran dan peringatan itu adalah bagian dari suara Roh Kudus yang mengajak kita untuk insaf dari kesalahan kita. Jika sikap kita menolak teguran itu, berarti kita juga menolak suara Roh Kudus. Dan bila kita menerima teguran dari keluarga, saudara, dan teman kita itu, artinya kita pun menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah kita semakin peka atas suara Roh Kudus yang selalu bekerja untuk menyelamatkan kita
dari kematian kekal. Amin. Tuhan memberkati.